Untuk semua pihak, saya dengan ini mengundurkan diri dan tidak akan membahas lagi masalah Agus, kecuali dalam bentuk perdamaian aja. Kalau ada yang mau berdamai, datang ke saya. Artinya memang 2025 membuka lembaran baru. Saya membuka dengan perdamaian, jadi saya tidak akan lagi membahas kalau tidak ada perdamaian. Jadi kalau mau damai, datang ke saya bantu. Kalau tidak mau damai, saya nggak mau tahu. Iya, saya nggak mau ikutan, saya nggak mau ikut campur. Kalau mau damai, datang ke saya. Jadi saya pribadi sih menyayangkan, karena masalah ini harusnya sudah selesai dengan cepat aja kan. Kemarin juga udah turun ke Mensos untuk memberikan pengarahan dan juga membuat perdamaian. Saya pikir itu kan satu stimulus positif. Tapi dengan adanya hal baru ini kan jadi bingung lagi. Jadi menyayangkan saja, tapi saya tidak mau ikut campur karena ini urusan pribadi personal gitu loh. Mudah-mudahan jika Bang Denny Sumargo menyatakan mundur dari donasi, mundur beneran gitu. Kalau nggak mengurus lagi, nggak ngurus beneran gitu. Jangan jadi hoax gitu. Tiba-tiba dulu katanya mau membela Agus, tiba-tiba nggak ikut campur donasi, tiba-tiba pada saat sudah draft dan tidak tanda tangani, tiba-tiba muncul lagi. Semua tanggung jawab dan harus melibatkan Denny Sumargo. Ketemu menteri, Denny mewakili donatur. Ya, artinya menurut saya, maupun Denny Sumargo itu mewakili atau lepas juga nggak ada masalah bagi saya. Karena peran beliau itu pasif, lepas jauh dari tanggung jawab. Gitu. Beliau adalah orang yang punya perbuatan yang mulia, menginformasikan ada orang yang butuh pertolongan, kemudian ada yang menolong. Gitu. Tidak sejauh sampai harus mengontrol uang, kemudian menyampaikan informasi bahwa ada gerakan-gerakan ini yang nanti ini wah begini itu. Menurut saya itu terlalu jauh kalau sampai ke sana gitu. Dengan sikap beliau aja harusnya pada saat mundur ini saat waktu kami udah mau damai, tapi terhalang Denny Sumargo ketika kita mau damai. Tapi sekarang juga belum ada kedamaian, Denny Sumargo mundur. Nah, bagi saya lebih gampang saya Agus merebut kembali uang itu dibanding ada Denny Sumargo gitu. Nah, kalau Denny Sumargo kan sempat berkata bahwa uang ini adalah uang subscriber followernya dia, yang dari podcastnya dia, dari Curhat Bang gitu. Nah kalau sekarang saya nggak tahu nih mundurnya gara-gara apa gitu. Nah, tapi yang jelas mundur ataupun tidak nggak ada masalah gitu. Karena persoalan Agus ini bukan lagi dengan Denny Sumargo, nggak ada persoalan dengan Denny Sumargo gitu. Ya, kalau dari awal Denny Sumargo mengatakan kalau uangnya itu nanti nggak dikasih Agus, dia akan mengganti 100%. Bahkan Denny Sumargo di podcastnya mengatakan mengganti 98 juta yang terpakai. Nah, tolong kalian tanyakan, apakah itu uang itu hanya sekedar ngomong atau ada uangnya gitu. Nggak mungkin Denny Sumargo cuci tangan, memang perannya di situ nggak ada. Dia orang baik yang menyarankan, menghimbau orang untuk menyumbang gitu. Jadi dia ini nggak mungkin menceburkan dirinya menjadi satu organisasi yang mencari donasi, mengumpulkan uang donasi dengan cara ilegal. Gitu. Jadi jalan satu-satunya yang harus ditempuh oleh Denny Sumargo ialah lepas tanggung jawab. Ngapain dia ngurus? Densu sudah dengan jelas menjelaskan bahwa kalau mau damai silakan ke saya, kata dia. Jadi itu sudah merupakan lampu hijau. Maksudnya dia mundur, tapi dia mundur dalam hal kekisruhan. Dia nggak mau memihak satu atau dua pihak untuk menyerang pihak lain. Itu yang saya lihat. Tetapi kalau misalnya ada keinginan untuk berdamai siapapun itu, dia bilang datanglah ke saya akan damaikan. Di situ. Jadi kalau teman-teman lihat pengunduran dia ini juga masih setengah-setengah, ya, mengundurkan untuk tidak berantem, tapi masih mau ikut campur kalau ini untuk perdamaian. Kalau saya lihat Denny Sumargo bijak ya,
Karena saya masuk di sini ketika masuk pertama kali yang saya somasi itu 2 orang, teman-teman bisa lihat, yaitu Denny Sumargo sama Novi. Ketika saya kirimkan somasi ke Denny Sumargo pada hari yang sama ya, langsung Denny Sumargo hubungi saya tuh, dia telepon klarifikasi, dia bilang kalau ada apa masalah pribadi ayo kita bereskan, kata dia, ya kan. Setelah dari situ masalah masalah yang disomasi, dia bilang dia klarifikasi juga, dia minta agar diselesaikan baik-baik situ. Dan saya rasa itu hal yang baik ya, karena dengan seperti itulah Denny Sumargo waktu itu tidak saya laporkan. Setuju banget deh, Densu nggak mau ngebahas lagi soal si Agus. Sebenarnya sama aku juga mulai move on ke topik-topik yang lainnya, yang banyak berita-berita viral yang baru dan masih bisa kita pantau gitu ya sama-sama. Karena udah berlarut-larut kasusnya, terus juga udah kelihatan banget ada pesan-pesan sponsor juga, yang mana itu membuat kita semua masyarakat juga gak terlalu antusias lagi gitu loh untuk mengikuti, karena udah tahu banget pokok persoalannya, solusinya, dan apa yang seharusnya dilakukan. Tapi berkepanjangan, jadi bener banget Densu nggak usah lagi kita bahas masalah si Agus, dan juga pihak Agus sendiri itu cuma pingpongan aja, pingpong gitu loh ya kan, karena udah masuk ke ranah personal sehingga ada LP-LP di luar dari kasus donasi. Kalau donasi aku rasa tunggu aja nanti bagaimana prosesnya laporannya donatur sih. Nggak cuci tangan, dia sesuai dengan proses yang sudah terjadi. Ya apa yang dia lakukan sudah yang terbaik loh. Kalau cuci tangan itu berarti lepas dari awal, nggak mau tahu. Tapi ini nggak, dia udah sampai ujung-ujung, sampai mentok. Istilahnya udah sampai mentok banget. Jadi nggak ada istilah cuci tangan sih. Aku rasa apa yang Densu lakukan itu sudah yang maksimal yang dia bisa. Saya membuat laporan di Barreskrim Polri pada bulan Oktober 2024 ini, yang mana ini bermula dari, sebenarnya ini udah kasus lama. 2008 nenek saya, Ibu RS, ditetapkan sebagai pengampuh dari ayah saya yang tidak cakap hukum, berdasarkan keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu berlanjut pada tahun 2011 sempat ada penetapan waris dari PAJS, dari mulai 2011, tapi masih berlanjut di 2016 karena ada sengketa. Bermula dari biaya hidup kami yang ditahan oleh Ibu RS, dan artian Ibu RS ini kan selaku pengampuh dari ayah saya yang tidak cakap hukum. Per 2021 itu kami sudah tidak diberhentikan nafkahnya, baik secara materi dan fisik juga, karena dari 2012 kami dipisahkan, ayah saya dengan ibu saya oleh pengampu Ibu RS sampai dengan hari ini. Lalu Ibu RS laku pengampu tidak menjalankan kewajibannya, di mana sebagai pengampu seharusnya merawat atau menjadi wali dari yang terampu dan anak-anak dari yang terampu, seperti saya bersaudara ini. Saya tekankan lagi, perseteruan ini bukan terkait semata-mata saya merebutkan hak waris, namun saya mempertanyakan dan memperjuangkan hak-hak anak atau saya bersaudara. Terlebih saya masih memiliki adik yang masih di bawah umur. Lalu karena pelaporan ini terjadi juga karena sejak 2012 ayah saya dipisahkan dengan ibu saya, lalu sempat ada keributan seperti saya minta biaya pendidikan lalu diusir oleh Ibu RS. Hal serupa dirasakan juga oleh abang saya, di mana meminta uang untuk pendidikan namun diusir oleh Ibu RS dengan alasan yang tidak jelas. Lalu upaya-upaya seperti Ibu RS ini berkali-kali mencoba menceraikan ayah saya dan ibu saya. Jadi setelah ayah saya dipisahkan per 2012 sampai dengan hari ini,
Ibu RS juga mencoba menceraikan ibu saya sebagai menantu. Jadi walaupun hasilnya ditolak karena tidak ada, menurut hakim tidak bisa mertua itu menceraikan menantu. Lalu Ibu RS mencoba menceraikan dengan cara atas nama ayah saya sebagai terampu, tapi tetap ditolak oleh hakim karena ayah saya tidak cakap hukum. Makanya dalam kondisi terampu oleh Ibu RS. Selama ini kami tidak dinafkahi, kami juga tidak diberikan rincian yang jelas soal pengelolaan harta dari ayah saya. Lalu kami juga tidak dibiayai pendidikan, kami juga dipersulit untuk bertemu dengan ayah saya. Lalu kami juga kemudian tidak dibiayai untuk pendidikan dan bahkan diusir sampai ada kejadian yang tidak mengenakan seperti itu. Makanya kami dengan berat hati saya membawa masalah ini ke ranah hukum, terlebih sekarang ke dunia maya, karena memang kami ingin mendapat tujuannya dapat kejelasan untuk perdamaian yang lebih baik lah, untuk jalan keluar yang lebih baik. Karena memang kita itu sebetulnya melaporkan itu Ibu RS itu karena adanya peralihan tanggung jawab daripada terampu kepada pengampu. Karena berdasarkan pasal 453 KUH Perdata, di mana si pengampu menjadi wali secara demi hukum, itu menjadi wali atas anak-anak daripada terampu, itu secara otomatis. Jadi secara hukum itu, demi hukum itu langsung beralih menjadi walinya. Jadi tanggung jawab daripada si terampu kepada anak-anaknya itu beralih ke saudari RS atau pengampu itu sendiri. Halo Alvin Lim. Kamu ngaku-ngaku punya rumah di Amerika, punya uang di Amerika, punya uang di Singapura, ngaku-ngaku punya mobil cuma seharga 3 miliar, ngaku-ngaku punya rumah cuma seharga 30 miliar. Alvin Lim, daripada banyak bacot kamu, ayo mari kita tunjukkan dulu uang tunai yang kau punya di tabungan kamu. Kau bisa nggak menunjukkan dalam 1 menit bahwa kau punya tabungan 500 miliar lebih? Ya, Hotman bisa menunjukkan itu, bahwa Hotman punya tabungan lebih dari 500 miliar uang tunai dalam hitungan 1 menit. Ayo saya kasih kesempatan di hadapan para wartawan. Mari kita bertarung dalam hitungan jumlah uang kekayaan. Dalam 1 menit saya bisa buktikan saya punya uang tunai di bank lebih dari 500 miliar, bahkan jauh lebih. Kau bisa nggak? Itu gampang dengan menunjukkan buku deposito. Saya bisa dalam hitungan menit, saya tunjukkan ke kamu 5 koper sertifikat deposito. Ayo, jangan cuma bacot doang di media. Menanggapi tantangan dari Hotman Paris ya untuk menunjukkan uang di deposito, Hotman Paris hanya orang miskin yang taruh uang di deposit ya. Mohon maaf ya. Aset saya kebanyakan ada di properti, kedua ada di saham, ada di options, dan yang terakhir ada di perusahaan-perusahaan saya. Saya punya bisnis-bisnis ya. Jadi saya tidak menaruh uang di deposit, teman-teman ya. Buat apa? Bunganya kecil di situ ya. Yang ada setiap tahun selalu kehilangan value. Makanya saya bilang, produk deposit itu hanyalah produk untuk orang miskin ya. Dari sini aja udah kelihatan siapa yang lebih kaya. Oke? Terima kasih. Salam cerdas keuangan. Saya yakin kau tidak punya. Walaupun ngaku-ngaku punya rumah di Amerika, tidak akan investasi di Indonesia. Tidak akan investasi di Indonesia. Halo, Koko, sadar nggak sih kamu siapa? Kamu itu Koko. Kamu sama saya itu sama-sama minoritas. Jangan begitulah. Masa bilang nggak akan investasi di Indonesia, ya? Kau nggak akan bisa nandingin. Udah terlalu jauh lah. Sudah terlalu jauh karirku menyala. Semua perkara besar, pidana, korupsi, banking, finance, kepailitan, hampir semua naga-naga itu. Nih pengantarannya nih, oke? Jangan banyak bacot, tunjukkan tabungan kamu. Ayo, enak aja lo. Makanya saya bilang, kalau Hotman itu ngumpulin cincin buat dia pakai,
kalau saya beliin rumah untuk istri saya, bukannya saya mau pamer saya punya 30 miliar, enggak. Maksudnya nih loh, kalau Alvin punya duit, Alvin kasihnya ke istri sama ke anak loh, gitu loh. Ngerti nggak? Tapi dia ngelihatnya beda. Ini orang sombong banget, baru beli rumah 30 miliar aja kok ini gitu loh, kok udah sumbar gitu. Padahal bukan itu Mbak situ. Dan kalau dia nantangin saya buka-buka aset, kalau menurut saya itu sesuatu yang melawan hukum. Kita ada yang namanya undang-undang kerahasiaan keuangan ya. Jadi setiap orang tuh punya kerahasiaan keuangan. Lah ini kita berhak rahasia kok dia suruh buka ke orang gitu kan. Ya bodoh lah kalau kayak begitulah. Kalau dia merasa diri kaya dan dia lebih kaya dari saya, ya udah. Saya merasa diri saya lebih kaya dari dia. Kenapa? Satu hal aja Mbak ya. Dia itu katanya kaya, tapi berapa banyak dia memberikan untuk orang miskin? Ya, jangankan untuk orang miskin, untuk selingkuhannya aja si Meriam Belina tuh nggak pernah dikasih apa-apa sama dia. Ya coba ditanya, berlian pernah nggak ngasih? Ya, perhiasan pernah nggak ngasih ke Meriam Belina? Mobil pernah nggak ngasih? Ya, itu cem-cemannya loh.